Salaman dulu kayaknya. Ya, oke. Halo Mas, aku Hanif. Hai. Mungkin bisa perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Nama saya Sigit. Rumahnya Boyolali di Gunung. Udah itu aja kayaknya. Ya, Ya. langsung saja. Eh, Mungkin bisa menjelaskan bidang apa yang sedang menjelaskan berdirinya sejak kapan itu Sejuk sama visi misinya Mas. Oke. Sejuk itu berdiri pas COVID sebenarnya. Mas Covid. Pas COVID ya. Mungkin ada beberapa orang yang eh, merasa dirugikan dengan adanya COVID. Ya, Ada yang orang yang diuntungkan karena COVID. Dan mungkin saya adalah salah satu yang diuntungkan sebenarnya oleh Covid. oleh COVID. Ya. Jadi saya tidak apa ya, soal pas COVID itu tidak menyalahkan juga ada, soalnya ya itu tadi saya merasa diuntungkan dengan adanya COVID. Jadi visinya Sejuk itu menjadi kedai kecil yang selalu diingat oleh banyak orang. Ya, Dan visinya adalah kita berusaha selalu biarpun itu kedai kecil, kita selalu memberi produk yang bagus. oke. Itu aja. Ya. Ya, mulai berdirinya sih sebenarnya ya pas COVID tahun 2020, tanggal 1 Agustus. Waktu itu lagi kencang-kencangnya PHK, pengurangan karyawan di semua tempat. Itu istri saya kebetulan terdampak karena hal itu. Terus kita di rumah, kebetulan rumah itu kawasan wisata. Ya, Jadi kita mencoba bikin usaha yang kira-kira intinya bisa menghasilkan uang setiap hari. Jadi kan mungkin ada yang usaha yang tidak bisa menghasilkan uang tiap hari, misalkan ternak itu kan ya. menghasilkan uang setelah panen, berkebun juga menghasilkan uang setelah panen. Jadi kita mikir gimana caranya bisa menghasilkan uang setiap harinya, mungkin dengan jualan gitu kan. Awalnya kita jualan ayam bakar, dimulai dari meja kecil. Terus karena kita ngerasa di kawasan wisata dan waktu itu sudah mulai orang banyak pergi ke desa daripada ke kota, karena penyebaran COVID di kota yang semakin banyak ya. Jadi banyak orang yang malah perginya itu ke gunung, ke desa. Jadi kita memanfaatkan itu untuk coba bikin tempat nongkrong lah istilahnya, kayak kafe gitu. Jadi ya awalnya ya seperti itu, berdiri pas COVID, pas kebetulan tempatnya di tempat wisata, ya kita bikin tempat nongkrong. Itu aja sih awalnya, seperti itu. Kalau buat filosofi nama Sejuk itu sendiri dari apa itu Mas? Oke. Sebenarnya ini ada cerita lucu ya. Awalnya itu namanya bukan Sejuk, Dibakarin. kedai dibakarin. Ya, kedai Kebetulan dibakarin. itu saya ditegur sama bapak saya sendiri, Oke. bikin tempat makan kok namanya dibakarin, nanti kalau kebakaran beneran gimana gitu Oh, kan. gitu. Jadi kepikiran juga gitu kan. Soalnya dulu fokusnya ke ayam bakar ya. Ya, ayam bakar, roti bakar, semua hal yang dibakar gitu kan. Nah, Terus kita mikir gimana sekalian ganti nama gitu kan. Soalnya mau kita rubah dari warung ayam bakar kecil ke jadi mini cafe lah, mini tempat nongkrong lah. ya. Jadi karena kita tinggal di kawasan wisata Selo yang adem, sejuk, Ya. kita pakai nama Sejuk. Sampai Oh, segitu gitu. Ya karena suasana aja, suasana kan. Ya, jadi kedainya itu lagi beradanya di Selo, pegunungan, daerah Ya. pegunungan. Jadi filosofinya dari sana ya. Ya, Sejuk. itu Sejuk. Oke. Jadi langsung memasuki pertanyaan kedua aja Ya. Mas. Buat menu andalan Sejuk sendiri itu bisa disebutkan menunya apa, terus kenapa itu menjadi menu best seller? Oke. Gini, awalnya sebelum
sebelum kita rubah ke beberapa menu aja, kita tuh sebelumnya ada 61 menu. 61 menu. Ya, Ya. kenapa bisa 61 menu? Karena kita awalnya adalah tempat nongkrong. Ya. Tempat nongkrong yang menyediakan banyak menu, snack, jajanan segala macam. Tapi karena seiring berjalannya waktu, COVID waktu itu slow tidak sebanyak sebelumnya. Ya. Jadi kita mulai berpikir kalau kita tempat nongkrong kayaknya tidak akan bertahan lama. Ya. Soalnya kan pelanggannya kan untuk Solo belum bisa setiap hari ramai gitu. Pengunjung Ya. maksudnya pengunjung wisata ya, itu Ya. belum setiap hari ramai. Jadi kita rubah. Kita mulai menentukan menu-menu apa aja yang benar-benar kita seriusin. Misalkan ayam bakar ya kita benar-benar cari bumbunya yang bagus itu apa, bahan bakunya yang bagus itu apa. Terus misalkan snacknya singkong itu kita benar-benar cari singkong yang benar-benar enak itu apa. Bahan baku kita coba kulik yang benar-benar bisa menghasilkan produk yang enak. Awalnya itu ayam bakar itu dari situ. Jadi kayak roti bakar mulai kita hilangkan, terus sate-satean snack itu mulai kita hilangkan soalnya kita kendala di dapur yang kecil juga kan, jadi tidak bisa memproduksi secara maksimal. Jadi kita mulai kurangi, kita pilihin menu yang benar-benar kita bisa kuasai, kita cari. Jadi sampai sekarang ya kita andalannya di ayam bakar waktu itu. Ya. Terus untuk steak ya, steak kebetulan saya bekerja di salah satu steak terbesar di Joglo Semar. Saya banyak belajar hal dari situ. Jadi kayak gitu ya betul. Jadi kayaknya kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal, ya kayaknya sayang aja. Jadi kita fokusnya di ayam bakar dan steak aja. Tapi untuk peminat ayam bakar dan steak di kawasan wisata Solo itu bisa dibilang lumayan banyak atau gimana, Mas? Balik lagi ke harga ya. Ya. Soalnya kita menentukan harga yang istilahnya biarpun di kawasan wisata kita harga yang masih sangat terjangkau sekali. Oke. Jadi mungkin itu yang membuat sampai sekarang peminatnya masih banyak. Oh gitu. Ya, jadi untuk ayam bakar itu satu porsi sudah sama nasi, sudah sama sayur, sama sambal, plus paha atas itu cuma 17.000. Oh 17.000 doang. Untuk steak. Jadi bisa dibilang marketnya nggak cuma wisatawan doang. Iya, betul. Jadi marketnya bisa dibilang juga buat warga-warga kawasan wisata Solo. Ya. Awalnya untuk steak kita jual agak mahal ya emang Mas. Waktu itu pas kita ngerasa Sabtu Minggu kok kita steaknya kencang sekali, cuman Sabtu Minggu aja. Jadi itu kan yang datang cuman pendatang aja. Oh iya, Ya, jadi untuk warga waktu terjangkau. betul, Oh, makanya gitu. kita coba merubah harga. Di waktu lagi rame-ramenya kita malah berani merubah harga. Oke. Dari harga 18.000 ke 16.000. Oke. Untuk steaknya. Jadi itu memang momen sih. Jadi pas rame orang datang makan, kok ternyata murah, dan itu berhasil sampai sekarang rata-rata pembeli warga lokal sama yang pendatang pas wisata itu imbang semua. Oke. Ya syukurlah kita ngambil keputusan di waktu yang tepat. Oke. Biasanya orang merubah harga, turun harga itu dalam pas kondisi outletnya atau warungnya sepi. Iya, Ya benar. kan, untuk ngangkat. Tapi kebetulan kemarin tidak, belajar dari tempat saya kerja. Pas kondisi ramai, pas rame-ramenya ya udah turunin harga. Jadi semua orang pada tahu semua. Dan itu alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Itu bisa buat marketing juga ya, Ya, Mas. betul. Oke. Memasuki pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana gaya kepemimpinan di dalam tim. Jadi cara ngatur Oke. karyawan, Ya. cara bilangin karyawan itu gimana, gitu. Kalau di tempat saya ya, kalau kebetulan di kawasan wisata di pegunungan yang Ya. notabene karyawan mungkin tidak semodern yang ada di kota. Ya. Ya, jadi kayaknya tidak dibutuhkan effort banyak. Jadi lebih ke kekeluargaan aja sih sebenarnya. Ya. Jadi karena warung kita dapatnya orang lokal semua, jadi ya boleh dikatakan orang kampung lah. Jadi Ya. dibilangin model apapun mereka masih nurut-nurut aja. Ya.
Jadi ya yang kita pakai ya lebih ke keluarga. Oke. Jadi dibilangin sekali, dibilangin 2 kali, tidak ada SP, tidak ada surat teguran, ya kita lebih banyak ngobrol aja. Jadi pendekatan lebih ke kekeluargaan aja sih. Jadi Oke. dianggap kayak adik-adik semua, dianggap kayak saudara semua, dan itu menurut kita ya cara yang paling efektif. Jadi kita lebih dekat, kedekatan kita lebih dekat semua, jadi ngomonginnya jauh lebih gampang. Jadi mereka bakal lebih ngedengerin. Sama aja kayak, ya anggap aja kayak mereka mungkin nasihatin bapaknya gitu kali ya. Iya, Jadi mereka iya, masih iya. mau dengerin. Berarti cara kekeluargaan itu paling efektif digunakan ketika kita bikin kedai dan yang bekerja itu orang-orang Di orang lokal. sekitar ya, Oke. seperti itu. Mungkin kalau misalkan di tempat usaha yang lebih besar, F&B yang lebih besar, ya mungkin bakal beda cerita, pasti bakal beda. Oke. Mungkin dengan surat Peringatan, peraturan segala ya. macam nih, pokoknya aku punya surat peraturan warung seperti ini harus dipatuhi, ya mungkin Iya. bisa dipakai seperti itu. Tapi kalau di tempat saya yang notabene karyawannya orang sekitar, kayaknya itu tidak bisa. Oke, oke, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Mas Sigit, mungkin bisa dijelaskan cara berkomunikasi dengan customer. Ya, gini, apa ya, kadang customer datang itu tidak hanya untuk makan, Ya, tapi untuk cari teman. oke. Jadi kalau misalkan dia makan di satu tempat dan kebetulan dapat teman di situ, ya itu bonus. Oke, oke. Jadi kalau saya komunikasi, ya saya anggap semua customer itu sebagai teman. Jadi ngobrol, menjelaskan tentang sesuatu, menjelaskan tentang tempat wisata yang ada di sini, ya itu jadi apa ya, jadi pendekatan sih. Jadi kita sekarang banyak pelanggan yang dari Solo, dari Semarang, dari Magelang, yang sebelum mereka datang pasti ngabarin dulu, Mas saya OTW situ, tolong disisain ya. Itu awalnya ya dari itu aja, sering ngobrol sama mereka. Jadi melakukan pendekatan diri kepada customer Oh itu iya, iya. bisa menjadi sebuah keuntungan juga Oh buat iya, kita ya. pasti. Oke, 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 oke. Tidak harus pendekatan, tidak harus mengenai soal jualan. Ya, Jadi Pak, aku sekarang bikin menu baru, itu tidak perlu seperti itu. Oke. Jadi bisa misalkan, Pak ini Selo cuacanya lagi bagus, lagi Ya. adem. Kalau mau ke sini siapkan jaket yang tebal. Itu cuma gimmick aja sebenarnya. ya, Ketika dia datang, masa nggak mampir ke warung sih? oke. Seperti Ya, ya, itu. ya, Atau ya. misalkan pas Pak besok Minggu kebetulan di Simpang yang depan itu ada Acara. festival kesenian. Oke. Kalau sempat mampir ke sini. Tapi ini lagi ya, kadang musim hujan, jangan lupa bawa jaket atau jas hujan atau apa segala macam. Iya, Ya gitu aja, sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya itu gimmick aja. Gimmick aja. Cuman Iya. hal itu yang bikin dia tertarik Oh iya, buat datang ke pasti. warung. Oke, oke. Dan untuk menjaga itu, kadang kan kalau kita ketemu dengan customer, kita bertukar nomor, bertukar WA gitu kan. Cara maintainnya gampang. Ketika dia bikin status apa, sekedar wah keren gitu aja, itu udah cukup. Ya, Jadi tidak perlu menghilang lama gitu, tuh nggak perlu. Jadi kalau Iya, misalkan tamu kita bikin status ngefoto anaknya yang lagi sekolah dapat juara, ya dokumen aja, wah selamat, keren Pak, sebatas itu aja. Itu menjaga hubungan. Jadi suatu saat kita mau ngundang dia datang ke tempat kita, itu akan lebih gampang, tidak canggung oke. gitu kan. Jadi kalau misalkan kita nggak komunikasi lama nih, terus 2 bulan misalkan nggak ada komunikasi sama sekali, padahal kita sering lihat story-nya dia segala macam, terus tahu-tahu Pak datang ke sini dong, kan agak Ya, agak ya. ya Siapa sih kayak gitu ya? Aku lama nggak ya, tahu-tahu minta datang segala macam, ya itu Iya. kan susah tuh. Iya, Ya, saya benar. simpel itu aja. Jadi ketika dia bikin status apa, ya komen aja, sekedar jempol kah atau apa, itu interaksi aja. Jadi Iya. nanti suatu saat dia mau datang ke tempat kita pun, ya dia ngabari juga fine aja, nggak Udah masalah. kayak sama teman lama ya. Jadi Hal simpel sih sebenarnya. oke, berarti pendekatan terhadap customer itu sangat penting Iya dong. di Iya. dunia F&B. Ya, soalnya pernah saya kenal satu orang Jogja, satu orang aja dia lagi touring sendirian makan di tempatku, tak ajak ngobrol, tak ajak
bercerita segala macam. Seminggu kemudian datang sama istrinya berdua, Ya. ngobrol segala macam lagi, datang lagi sama anak dan ininya 4 orang satu mobil, datang ke tempatku gitu kan. Terus selama 1 bulan kemudian dia ngabari, Mas aku mau touring 30 orang ke situ, Oke. aku minta tempat ya. Oke, oke. Siapa yang dulu kan, Iya. ya kan. Otomatis kita Ya, sebagai betul. punya warung sangat-sangat diuntungkan Betul. oleh itu. Setelah itu 2 bulan kemudian datang lagi orang, Mas saya salah satu peserta yang kemarin Touring pas touring 30 orang itu. Oh, dan itu pasti bakal semakin melebar dan saya sudah membuktikan itu. Iya, iya, iya. Simple aja, yang penting kita berani ngomong aja, berani berkomunikasi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas, dan ini pertanyaan terakhir. Media apa yang digunakan untuk penjualan di kedai? Eh, sebagai pengetahuan yang saya tahu sih Mas, Ya. kalau di Sejuk ya, Sejuk itu kan di pegunungan, di kawasan apa ya, perkampungan gitu kan. Rata-rata orang kampung itu mainnya apa sih? Facebook mungkin? Jadi saya lebih banyak ke Facebook. Oh gitu. Ya, lebih banyak ke Facebook soalnya ya rata-rata yang pembeliku yang orang-orang kampung, tetangga segala macam itu mainnya di Facebook semua. Ya. Seperti itu. Tapi kalau di kota besar ya pasti bakal pakai medianya juga berbeda gitu kan. Tapi gini Mas, buat itu tim market ke warga sekitar sana. Ya. Kalau buat ke pendatang-pendatang kan otomatis kebanyakan anak muda Ya. atau orang-orang kota yang udah mulai main Instagram atau TikTok gitu. Ya. Apakah Sejuk juga menggunakan Instagram untuk mempromosikan jualannya atau TikTok mungkin? Nah, belum Mas. Sepengetahuan saya ngebuat viral lewat sosmed itu gampang. Ya kan, kita bisa berbayar, kita bisa bikin konten yang bagus, terus kita pakai apa namanya, paid promote ya, Ya. itu bisa ngangkat. Cuman saya ngerasa kalau Sejuk itu belum bisa untuk digeruduk banyak orang. Oke. Ya, jadi masih tetap saya batasi dulu. Gitu. Oke. Jadi ya tetap kalau sekarang kita mainnya cuma lewat eh, Facebook. Kalau dari karyawan, kalau dari istri yang kenalannya lebih banyak orang sekitar ya lewat WA. story WA. Oke. Soalnya kadang itu sangat terbukti ya, misalkan saya selalu ngomong sama istri kalau posting itu jam-jam sebelum makan siang. Oh iya, iya, iya. Jam setengah 12. Kadang orang-orang perkantoran di sekitar Sejuk itu mereka bingung mau makan apa gitu kan. Iya. Tapi dia scroll terus melihat story istriku posting ayam bakar atau apa, pasti ada yang nyantol dan itu terbukti. Kalau dari Sejuk sih sebatas itu aja. Jadi lebih apa namanya? Lebih banyak lewat Facebook dan story WA. Sementara itu sih. Sebenarnya pengen ke yang lain, ke TikTok segala macam, cuman apa ya, kita belum kayaknya siap belum untuk siap. Ya takutnya menjadi nanti tempat seviral itu. ya betul. Udah. Soalnya kadang tempat viral itu gini, misalkan aku punya tempat usaha viral gitu kan, Ya. banyak yang datang. Orang itu datang itu dengan harapannya itu tinggi, dapat Ya. sesuatu yang wah. Ya. Gitu kan. Tapi sekali dia datang dan ternyata tidak sewah itu, pasti dia bahkan info itu di sosmednya mereka, Ya, dan itu dinaikin. berbahaya. Oke. Gitu loh. Misalkan Jadi nih, ketika ingin viral, resikonya itu juga oh sangat iya, besar ya. kita harus benar-benar siap untuk itu. Oke. Harus siap. Kalau misalkan tempatku dengan kapasitas sekarang sekali penuh itu 25 orang, yang datang 50 orang ya kan, ngantri, terus dia bikin story, wah ternyata viral itu ngantri harus 2 jam, apa nggak hancur Ya. usahaku ya kan. Nah, jadi benar-benar tak batas ekonomi itu, makanya di Facebook belum saya serius benar, di TikTok juga belum. Soalnya kalau dua ini sudah berani, yo kita harus benar-benar berani digeruduk gitu kan. Soalnya berdasarkan yang kemarin jualan apa viral, didatangnya ternyata harus antri 3 jam, terus dia komen, wah ternyata seperti ini tuh harus ngantri 3 jam hanya untuk sekedar kue yang ternyata rasanya nggak seenak itu, apa nggak langsung berubah. Iya, oke. Biasanya pasti seperti itu. Jadi kalau mau nge-up tempat usaha aku harus mikir 1000 kali. Kesiapan tempat. Oh iya tuh, kesiapan tempat, kesiapan produknya segala macam. Karena dapurku kecil, tempat
duduknya juga terbatas ya, jadi ya banyak hal. Oke. Kecuali besok kalau misalnya sudah punya pindah tempat dan lebih gede dengan karyawan lebih banyak, dapur yang lebih proper dan bisa menghandle 50 orang langsung ya apa enggak. Oke. Kalau sekarang gini dulu aja kayaknya sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu dulu aja Mas pertanyaan-pertanyaan yang aku ajuin. Sebelumnya terima kasih banyak udah Ya. Sharing-sharing tentang kedainya. Cukup sekian, terima kasih Mas. Oke, siap. Tuh, gampang, Bro. Apa?